Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Melisa, spesialis prostodonsia. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, Jakarta. Penetapan saya sebagai dosen tetap di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama sesuai dengan SK nomor 011 /H Yayasan UPDM SK /3 2021. SK tersebut dirilis pada tanggal 1 Maret 2021 dan mengangkat saya sebagai dosen tetap sampai sekarang. Video ini saya buat sebagai salah satu prasyarat dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKPT, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai salah satu staf prostodonsia, saya mengajar beberapa mata kuliah mengenai gigi tiruan atau prostodonsia. Prostodonsia adalah cabang ilmu kedokteran gigi yang berfokus pada penggantian dan restorasi gigi yang hilang atau rusak, serta jaringan mulut dan maksilofasial, menggunakan berbagai jenis prostetik gigi seperti gigi tiruan, mahkota, jembatan, dan implan. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi rongga mulut, kenyamanan, dan penampilan pasien. Di Fakultas Kedokteran Gigi, mahasiswa akan melewati 2 tahap, yaitu tahap preklinik atau sarjana kedokteran gigi dan kemudian dilanjutkan dengan tahap profesi atau klinik. Untuk mahasiswa preklinik ataupun S1 pada bidang prostodonsia, saya akan mengajar mata kuliah perawatan daerah tidak bergigi 1, praktikum perawatan daerah tidak bergigi 1, restorasi dan perawatan daerah tidak bergigi 2, praktikum dan restorasi perawatan daerah tidak bergigi 2, perawatan daerah tidak bergigi 3, praktikum perawatan daerah tidak bergigi 3, skills lab oral diagnostik, skills lab integrasi 3, dan KKN. Sedangkan untuk mahasiswa klinik, saya akan membimbing mahasiswa dalam perawatan klinik berupa perawatan kelainan gigi dan mulut sederhana 1 dan 2, dan perawatan kelainan gigi mulut kompleks 1 dan 2. Pada hari ini, saya akan membahas salah satu blok yang akan saya ajarkan ke mahasiswa, yaitu blok restorasi dan perawatan daerah tidak bergigi 2. Blok ini akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan porcelain fused to metal, crown and bridge. Blok perawatan daerah tidak bergigi 2 ini ditempuh untuk mahasiswa S1 semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini pun bersinambungan dengan kegiatan praktikum perawatan daerah tidak bergigi 2 dengan bobot 1 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah pada blok ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam crown sesuai indikasinya, kemudian mahasiswa dapat menjelaskan tipe dan komponen bridge sesuai indikasinya, mahasiswa juga mampu menjelaskan hasil pemeriksaan radiologi yang berhubungan dengan pembuatan crown and bridge, menjelaskan prinsip-prinsip pengasahan gigi untuk pembuatan crown and bridge, menjelaskan prosedur klinis pembuatan crown and bridge, dan yang terakhir menjelaskan penyebab dan cara mengatasi masalah yang mungkin terjadi pasca insersi crown and bridge. Pada pertemuan pertama, mahasiswa akan dijelaskan mengenai garis besar materi akan diajarkan pada blok ini, yaitu ada 10 topik materi besar. Pertama, mahasiswa akan dijelaskan mengenai pengertian, indikasi, kontraindikasi, keuntungan, dan kerugian crown. Yang kedua, tipe bridge dan komponennya berupa abutment, pontik, dan retainer. Yang ketiga, teknik radiografi di bidang kedokteran gigi, teknik dasar interpretasi radiograf, gambaran radiograf kelainan periodontal. Keempat, prinsip pengasahan gigi. Kelima, pencetakan anatomis, mock-up, mahkota tiruan sementara. Keenam, preparasi crown and bridge. Ketujuh, pencetakan model kerja, analisis digital, dan surat perintah kerja. Kedelapan, percobaan coping bridge. Ke-9, insersi dan kontrol. Ke-10, masalah dan penanganan pasca insersi. Untuk sistem pembelajaran yang digunakan adalah tatap muka secara langsung ataupun offline. Mata kuliah ini akan disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment.
di mana metode pembelajaran yang kita gunakan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo adalah saya menggunakan PowerPoint dan diterapkan menggunakan problem based learning dengan 7 jam serta student centered learning, di mana diharapkan pendekatan pembelajaran menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi dari dosen. Mahasiswa didorong secara aktif untuk mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Setelah 10 materi yang diajarkan kepada mahasiswa, perkuliahan akan dilanjutkan dengan tutor dan pleno. Diskusi tutor adalah diskusi kelompok kecil yang terstruktur, difasilitasi oleh seorang dosen dengan beberapa kelompok kelas. Dipicu sebuah skenario untuk mengetahui hal yang akan dipelajari dalam pemahaman permasalahan di skenario. Lalu secara bertahap, mahasiswa akan melakukannya secara mandiri, belajar sendiri dengan berkelompok, mendiskusikan dan menganalisis pengetahuan yang sudah mereka dapatkan di dalam perkuliahan. Kemudian setelah tutor akan dilanjutkan dengan pleno, yaitu dengan kelompok beberapa tutor. Dibahas kembali hasil dari tutor di dalam pleno tersebut. Untuk perkuliahan dengan tutor, mahasiswa akan mendapatkan 2 kali tutor, 2 kali 50 menit, dan 1 kali pleno, 1 kali 100 menit. Sedangkan untuk sistem penilaian di blok ini akan ada 3 sistem penilaian yang didapat, yaitu persentase nilai UTS 25%, persentase nilai UAS 25%, dan persentase tutor dan pleno 50%. Jika mahasiswa memiliki absen lebih dari 75%, mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Adapun mata kuliah yang akan saya videokan pada hari ini adalah mata kuliah pada ke-6 dengan topik preparasi crown and bridge, di mana setelah kuliah ini saya mengharapkan mahasiswa dapat menjelaskan preparasi gigi anterior dan preparasi gigi posterior. Terima kasih. Crown and bridge ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan absensi dulu ya mahasiswanya ya. Quadranada ada, Fanny, Lucia Angel, Nikadek, Tiara, Maida, Adristi, Verena, Safira, Rahel, Wilson. Oke, kemarin sebelum kita mulai perkuliahan saya menanya dulu, kalian kemarin belajar topik apa sama dokter sebelumnya? Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas step selanjutnya, yaitu preparasi untuk gigi posterior, di mana akan kita jelaskan. Sebelumnya kalian udah pernah tahu belum bur-bur ini yang muncul di sini? Ada yang udah tahu? Ada yang bisa sebutkan bur apa saja di sini? Taper, longtin. Oke. Jadi bur-bur ini akan kita gunakan nanti pas preparasi di pasien ya. Jadi yang pertama ada flat and taper, lalu ada longtin, ada torpedo. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap preparasinya. Jadi preparasi gigi itu ada 5 tahapan. Pertama, kita harus membuat alur panduan, lalu preparasi bidang oklusal, preparasi proksimal, bukal dan palatal, dan selanjutnya cervical serta finishing. Untuk preparasi oklusal dapat dilihat dari gambar. Jadi untuk gigi posterior, jika crown and bridge, biasanya kan gigi yang paling posterior dulu ya. Jadi kita preparasi dari gigi molar dulu. Dimulai dari bidang oklusal, kita buat papan keratan sedalam 1,5 sampai 2 mm. Selanjutnya kita gabungkan alur tersebut menggunakan round and tapered. Nah, jadi sama persis seperti yang tadi, lalu kita gabungkan bentuk alurnya sehingga tetap membentuk groove dan cupsnya tetap ada. Oke, yang penting di sini adalah pada non-functional cups, groove harus paralel terhadap inklinasi cups, dan pada functional cups harus sedikit lebih datar untuk memastikan reduksi functional cups yang cukup. Selanjutnya,
preparasi apa tadi? Setelah okusal, kita akan masuk ke bidang proksimal. Dari bidang proksimal ini kita harus menggunakan beberapa long tin ya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati karena ada gigi tetangga. Sebelum kita melakukan preparasi, kita harus menyiapkan matriks terlebih dahulu. Dan dapat lihat jika dari bur long tin tersebut kan lebih runcing ya, jadi lebih aman untuk gigi tetangga. Bentuknya harus tapered 2-6 derajat ke arah insisal ataupun oklusal. Nah, ini tadi yang saya utarakan sebelumnya, bahwa kita harus menggunakan matriks sebelum memulai preparasi. Setelah oklusal sudah, proksimal sudah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian bukal ya. Dari bagian bukal sama, kita buat 3 keratan sedalam 1,5 mili. Lalu kita gabungkan alur tersebut hingga menjadi satu bidang yang rata. Kemudian setelah bukal dilanjutkan dengan bagian lingual. Di bagian lingual sama persis seperti di bagian bukal tadi. Jadi dibuat 3 keratan sedalam 0,5 sampai 1 mili, lalu kita haluskan kembali. Nah, setelah kita sudah mempreparasi bagian oklusal, proksimal, bukal, dan lingual, kita akan mempreparasi servikal dan pembulatan sudut-sudut. Nah, jadi yang penting di sini adalah matabur yang kita gunakan. Dimana kalau misalkan kita kan membuat bahan bridge-nya dari bahan apa? Tadi porselen fused metal. Jadi bahan restorasi ini akan berpengaruh kepada akhiran preparasi kalian. Contoh nih, kan tadi kan porselen fused metal. Di bagian bukalnya pasti nggak mau terlihat logam ya kan, jadi akan ada facing porselen. Nah, dengan adanya tambahan porselen harus bentuknya shoulder untuk membuat ruang dari porselen tersebut. Sedangkan di bagian di palatal atau bagian lingual, karena tidak membutuhkan estetik, biasanya cuma logam. Kalau logam kan lebih tipis, jadi kita akhirnya cukup dengan chamfer dengan menggunakan bur torpedo. Nah, hasil preparasinya, jadi nanti begitu kalian di klinik nantinya kalian preparasi, nanti akan saya harus preparasi sampai mana sih dok? Kita akan ACC kerjaan kamu jika kita tampak oklusal seperti gambar tersebut. Jadi terlihat tidak boleh ada yang tajam, tidak boleh ada yang undercut. Lalu jika kita cek dengan sonda akan ada ruang untuk bahan restorasinya. Nah, ini yang dapat dilihat ya. Jika ruangannya nggak cukup ataupun ada yang tajam akan berbahaya terhadap ruangannya, jadi kemungkinan bisa crack di porselennya. Jadi kenapa ruangan untuk preparasi sangat penting ya. Nah, dapat lihat ya, jadi begitu pasien kita minta operasi, lalu kita menggunakan sonda, kita cek apakah ada ruangan cukup untuk bahan restorasinya. Ini yang tadi, jadi kita cek ya semuanya, dapat lihat konvergen ke arah oklusal. Nah, tadi preparasi gigi molar. Sekarang kita selanjutnya preparasi gigi premolar. Sebenarnya prinsipnya sama seperti preparasi molar, yaitu kita mulai dari oklusal, lalu functional cups bevel di rahang atas di cups palatal, di rahang bawah di cups bukal. Sama proksimal, dibuat keratan terlebih dahulu. Menggunakan burnya juga sama ya, flat and tapered ya di bagian bukal. Di lingual kita menggunakan torpedo ataupun chamfer. Lalu penghalusan sudut. Nah, ini yang tadi saya infokan sebelumnya, bahwa kita harus mengevaluasi hasil preparasi. Jadi tidak boleh ada undercut, permukaan harus halus. Nah, kemarin kalian sudah bahas mengenai indikasi bridge kan, dan sudah ada komponen bridge-nya. Kemarin ada yang ingat nggak komponen bridge ada apa aja? Pontik, abutment, sama retainer. Nah, kita akan membahas pontiknya, yaitu bagian yang dari gigi jembatan atau bridge yang menggantikan gigi yang hilang tadi. Jadi bentuk pontik biasanya untuk gigi posterior itu ridge slab. Kenapa? Karena dasar pontik di bagian bukal aja yang menyentuh ridge, supaya pembersihan areanya lebih mudah. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau mau butuh simulasi, saya juga menyertakan link YouTube dari referensinya. Lalu ini saya buat dari referensi textbook Sillenberg sama jurnal yang di bawah sini. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua?
Jadi saya harap nanti pas kita praktik, ini kan kita blok ini akan bersinambungan dengan praktikum ya. Jadi nanti ini juga kalian sudah dapat informasi sebelum kita mulai praktikum. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kuliah saya tutup. Kita ketemu pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Iya. Ada terminal dan dari tangan bawah hubungan dari ketinggalan sebagai underjet. Oke. Yang penting dari terminologi ini adalah kalian mencari referensinya ya. Jadi referensinya harus textbook ataupun jurnal. Jurnal itu diharapkan maksimal 5 tahun terakhir dengan jurnal yang internasional. Oke, selanjutnya dari terminologi akan kita lanjutkan yang lebih penting adalah mekanisme. Mekanisme itu merupakan nanti rencana perawatan kasusnya kalian. Jadi saya mengharapkan yang kemarin saya udah infokan sebelumnya, kalian udah bikin rencana perawatan dari kunjungan pertama hingga pasien selesai. Kira-kira ada yang mau menjawab untuk bagian rencana perawatan? Saya diseringan dulu untuk mekanismenya. Pertama dilakukan pencetakan model anatomis dulu. Terus habis itu perawatan dengan fixed movable bridge, itu konteksnya sphenoidal. Untuk karena itu pakai itu karena posterior FB. Terus habis itu kunjungan kedua dilakukan preparasi pada gigi, lalu dilakukan mock-up untuk mendapatkan cetakan negatif untuk mengkontrol sementara. Lalu lakukan pencetakan kedua tuh untuk model kerjanya. Terus habis itu setelah didapatkan bridge dari hasil pencetakan model kerja dilakukan writing, lalu pemasangan mahkota atau MDS. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira sudah setuju semua ya? Mungkin saya lengkapi saja bahwa tadi sudah benar yang dikatakan temannya. Yang penting dari kunjungan pertama kita melakukan pencetakan anatomis, lalu untuk membuat MTS terlebih dahulu di lab. Lalu kunjungan kedua kita lakukan preparasi di pasien ya. Preparasinya dimulai dari gigi posterior dulu, yang lebih posterior. Rencananya kan dari scanner ini akan dibuatkan bridge regio 36, 35, sama 34 ya. Nah itu nanti dimulai dari regio yang molar dulu, lalu nanti preparasi yang abutment yang kedua yang gigi premolar. Setelah itu kita preparasi, lanjutkan dengan pencetakan dan pembuatan gigitan. Lalu setelah itu kita kirim kembali ke lab untuk dibuatkan coping, lalu penambahan facing porselen, dan akan dilakukan dengan try-in dan insersi dari bridge tersebut. Oke. Regio berapa yang mau disediain? Regio 26, jadi 26. Nah ini. Bawahnya, yang bawahnya. Jadi kita kemarin udah diskusi status, sekarang kalian lanjut diskusi tahap preparasi ya. Untuk preparasinya gimana tahapnya dari Omar? Jadi untuk yang pertama kita mau memotong bagian oklusannya dulu dok, dengan cara membuat 8 keratan menggunakan round and burr. Round and burr yang mana? Round and burr yang ini dok. Oke, selanjutnya? Selanjutnya apabila sudah diselesaikan pada bagian oklusannya, kita membuat memotong pada bagian proksimalnya dok, menggunakan flat and taper burr. Proksimal pakai apa? Ayo. Pakai long pin. Long pin, jadi jangan salah. Mesti yang long pin nih, yang bentuknya mengecil ke. Ya yang ini Iya, long pin. Oke. Bentuknya konvergen atau divergen? Bentuknya konvergen dokter. Ke arah oklusal ya, ke insisal ya. Selanjutnya kita menghilangkan bagian bukalnya menggunakan flat end taper, flat end taper dok yang ini. Selanjutnya kita baru menghilangkan palatalnya menggunakan burr torpedo. Oke. Ya. Selanjutnya baru finishing pada bagian yang dibulatkan pada bagian ini. Sama seperti bagian molarnya dokter, tahapannya. Jadi pertama kita menghilangkan oklusal dulu sebanyak 1,5 mili pada bagian oklusalnya, kemudian diratakan pada seluruh bagian oklusal. Selanjutnya kita menggunakan long pin untuk bagian proksimalnya, membebaskan titik kontaknya. Selanjutnya kita
menghilangkan bagian bukalnya dengan menggunakan flat end taper. Kemudian menghilangkan palatalnya juga menggunakan bur torpedo. Oke. Nanti berarti kan latihan dulu preparasi di model ini. Nanti selanjutnya akan dibuat MTS ya. Siap dokter. Nanti rencana mau preparasi pasiennya hari apa? Minggu depan dokter. Minggu depan ya. Jadi nanti sebelum hari kerja persiapkan dulu asisten saya MTS-nya. Siap dokter. Ini kemarin yang itu ya? Ulang ya? Kan berubah dok. Yang bukan juga Coba kita coba 11 sampai 19 11 kanan 11 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. saya Saya suka susu sapi.